Perkenalkan, nama saya Muslihatul Lala dengan NIM 1620200009, Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai piutang dagang atau piutang usaha. Pengertian piutang dagang adalah piutang dagang atau dalam bahasa Inggris disebut account receivable merupakan hak atau tagihan perusahaan terhadap pihak lainnya yang pada akhirnya akan dimintakan pembayaran apabila telah pada waktunya. Piutang dagang ini muncul sebab perusahaan melakukan suatu penjualan barang dagang atau barang lain dengan cara kredit. Van Horne, dan Wechowicz menyatakan bahwa piutang dagang yaitu sejumlah uang yang dialihkan kepemilikannya kepada suatu perusahaan oleh para pelanggannya yang telah membeli barang atau jasa secara kredit. Piutang dagang yang dikehendaki untuk ditagih dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus usaha normal dikategorikan sebagai aktiva lancar. Tetapi kadang-kadang semua piutang dagang sebagai aktiva lancar tanpa memandang jangka waktu tagihannya. Kemudian ada jenis-jenis piutang dagang. Yang pertama yaitu wesel. Wesel tagih merupakan sebuah aset dari perusahaan yang berisi janji untuk membayarkan kepada pihak tertentu berdasarkan tanggal tertentu. Ketika debitur yang bersangkutan untuk melakukan pelunasan akan jumlah yang ditentukan, wesel ini bisa diperjualbelikan. Jika diperjualbelikan, yang berhak menerima pembayarannya adalah pemilik dari wesel itu sendiri. Yang kedua yaitu piutang usaha, di mana piutang ini tidak dijamin oleh rekening terbuka. Biasanya piutang ini merupakan pelunasan dari kredit jangka waktu pendek untuk pelanggan dan memiliki tempo waktu pembayaran selama 30-90 hari. Kemudian mengapa sih perusahaan memiliki piutang? Piutang usaha sendiri adalah fasilitas penjualan yang disediakan perusahaan kepada pelanggannya. Pelanggan dapat menerima barang atau jasa tanpa harus membayar pada saat itu. Tetapi perusahaan mengharuskan pelanggan membayar tepat waktu. Biasanya periode ini relatif singkat, mulai dari hingga sekitar 1 tahun. Perusahaan melaporkan piutang sebagai aset lancar. Perusahaan mengharapkan untuk mengumpulkan pembayaran tunai selama 1 periode akuntansi. Oleh karena itu, akun ini mewakili potensi arus masuk uang ke dalam perusahaan. Kemudian, mengapa perusahaan memberikan fasilitas kredit kepada pelanggan? Nah, sebagian besar perusahaan memberikan keringanan untuk dijual dengan menawarkan fasilitas kredit kepada pelanggan. Biasanya fasilitas ini hanya untuk pelanggan setia dengan pembelian yang signifikan. Fasilitas tersebut untuk meningkatkan transaksi pelanggan, juga dengan menawarkan penjualan secara kredit. Perusahaan berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Pelanggan senang dengan fasilitas tersebut. Mereka mungkin sering berurusan dengan perusahaan dalam waktu 1 tahun. Dengan demikian, fasilitas tersebut dapat menghindari kerumitan melakukan pembayaran setiap kali transaksi terjadi. Mereka dapat mengumpulkan faktur pembelian dan membayar sekaligus, alih-alih membayar untuk setiap penjualan. Kemudian, apa saja sih masalah akuntansi yang berhubungan dengan piutang dagang? Nah, pada umumnya masalah yang muncul pada piutang dagang adalah masalah piutang yang tak terbayar. Hal ini berdampak pada cash flow atau arus kas yang mengalami gangguan. Biaya operasional yang bertambah karena harus membuat penagihan ulang dan perusahaan harus mengalami kerugian karena piutang tidak terbayar. Meski bisa menjadi sebuah masalah, piutang tetap terlihat sebagai cara untuk mendatangkan keuntungan. Penjualan kredit kepada pihak lain bisa menjadi sebuah strategi pemasaran untuk mendatangkan keuntungan dan menjadi cara yang berbeda untuk melawan persaingan yang sangat ketat. Nah, di sini masalah akuntansi yang berhubungan dengan piutang dagang itu bisa dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pengakuan piutang dagang, yang merupakan sebuah piutang dagang dapat diakui atau dicatat ketika perusahaan mendapatkan piutang dagang tersebut dengan cara melakukan transaksi penjualan secara kredit, terjadinya retur dan potongan penjualan, dan terdapat perlunasan piutang dagang oleh perusahaan. Yang kedua yaitu penilaian piutang dagang, yaitu berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus tercatat dan dilaporkan pada neraca sebesar kas bersih atau neto yang dapat diperoleh dengan jumlah piutang sesudah dikurangi cadangan kerugian piutang tidak tertagih. Yang ketiga yaitu pengalihan piutang dagang, artinya pengalihan
Pengalihan piutang adalah ketika perusahaan mengalihkan piutang usaha yang ada kepada pihak lain seperti bank, lembaga keuangan dan pegadaian piutang yang tujuannya mempercepat penerimaan kas dari piutangnya. Kemudian apa sih alasan perusahaan menjual atau mengalihkan piutangnya? Nah, mengapa perusahaan menjual atau mengalihkan piutangnya? Apa alasannya? Yang pertama yaitu kondisi atau keadaan perusahaan sedang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dan tingginya tingkat bunga menjadikan sebab perusahaan harus merubah piutang yang ada menjadi kas. Yang kedua, penagihan piutang pelanggan biasanya membutuhkan waktu yang dapat dibilang lama dan kadang-kadang juga memerlukan biaya. Hal ini menjadikan perusahaan memilih menerima kas yang lebih kecil daripada kas yang sebenarnya. Kemudian bagaimana cara mencatat piutang dagang? Nah, perusahaan melaporkan piutang usaha berdasarkan nilai realisasi bersih. Sederhananya itu adalah jumlah piutang bruto dikurangi dengan piutang tidak tertagih atau penyisian piutang ragu-ragu. Nah, misalnya perusahaan memiliki piutang usaha sebesar Rp1.000. Dari jumlah ini perusahaan memperkirakan bahwa sekitar 5% atau Rp50 merupakan piutang yang tidak tertagih. Dalam hal ini perusahaan akan melaporkan piutang bruto sebesar Rp950 atau Rp1.000 sampai Rp50 dalam laporan keuangannya. Jumlah ini mewakili uang yang diharapkan perusahaan untuk dikumpulkan dari pelanggan. Juga jika perusahaan tidak dapat menagih hutang, perusahaan menghapusnya dari neraca dan mengurangi hutang bruto dan pengisian piutang ragu-ragu. Perhitungannya mungkin lebih rumit daripada kasus di atas. Seringkali perusahaan akan mengkategorikan piutang berdasarkan tingkat kolektibilitasnya. Biasanya berdasarkan kategori umur piutang. Kategori yang umum adalah 0 hingga 30 hari, 30 hari hingga 60 hari, 60 hingga 90 hari, dan seterusnya. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk menganalisis piutang dagang? Yang pertama, mengevaluasi konsentrasi piutang. Anda dapat membaginya menurut pelanggan, jenis industri pelanggan, atau wilayah geografis. Yang kedua, mengamati usia piutang dagang. Idealnya sebagian besar piutang hanya berumur pendek kurang dari 30 hari. Menggunakan perputaran piutang atau accounts receivable turnover dan jumlah hari penjualan terutang atau days sales outstanding atau DSO. Kemudian lanjut ke rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang usaha sama dengan penjualan dibagi dengan piutang usaha rata-rata, yang dimana piutang usaha rata-rata rumusnya adalah piutang awal ditambah piutang akhir dibagi dengan 2. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan dan mengelola kredit yang diberikan kepada pelanggan. Rasio ini juga memberitahu Anda seberapa cepat utang jangka pendek dikumpulkan atau dibayar. Rasio tinggi menunjukkan kemampuan penagihan yang efisien, tetapi rasio tinggi juga mungkin disebabkan oleh kebijakan kredit atau penagihan yang terlalu ketat. Kebijakan seperti itu dapat membahayakan penjualan di masa depan. Pesaing dapat menawarkan persyaratan kredit yang lebih fleksibel kepada pelanggan, dan tentu saja pelanggan dapat pindah dari perusahaan ke pesaing. Untuk mengetahui apakah rasio tinggi berasal dari kebijakan ketat atau tidak, Anda harus membandingkan pertumbuhan penjualan perusahaan dengan pertumbuhan penjualan industri. Jika pertumbuhan penjualan perusahaan lebih rendah dari industri, rasio yang tinggi menunjukkan kebijakan yang terlalu ketat. Kemudian pada PT Sukses Gemilang memiliki penjualan kredit bersih sebesar 200 juta. Selain itu, saldo piutang awal tahun sebesar 30 juta. Namun pada akhir tahun saldo piutang sebesar 20 juta. Jadi berapakah rasio perputaran piutang PT Sukses Gemilang? Di situ diketahui yang pertama penjualan kredit bersih sebesar 200 juta, yang kedua piutang saldo awal tahun sebesar 30 juta, yang ketiga piutang saldo akhir sebesar 20 juta. Kemudian yang pertama kita harus menentukan perhitungan piutang rata-rata dengan rumus piutang rata-rata sama dengan piutang awal ditambah piutang akhir dibagi dengan 2. Jadi 30 juta ditambah 20 juta dibagi dengan 2 sama dengan 50 juta dibagi dengan 2 sama dengan 25 juta. Kemudian yang kedua, perhitungan rasio perputaran piutang dengan rumus rasio perputaran piutang sama dengan penjualan kredit bersih dibagi dengan piutang rata-rata sama dengan 200 juta dibagi dengan 25 juta sama dengan 8 kali. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh kasus.
Nah, di situ terdapat soal dengan membuat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas. Yang kedua, membuat penyelesaian apabila perusahaan menggunakan metode langsung dalam mencatat penghapusan kerugian piutang. Yang ketiga, apabila perusahaan menggunakan metode cadangan dengan menaksir kerugian piutang yang tidak dapat ditagih adalah sebesar 1,5% dari total penjualan. Hitunglah selisih beban kerugian piutang yang dihitung dengan kedua metode tersebut. Apabila soalnya tidak terlihat, teman-teman boleh sambil membuka PPT yang sudah saya share ya. Berikut adalah bentuk dari jurnal umum. Yang tanggal 1 piutang dagang 600 juta di debit dan penjualan di kredit. Yang kedua, kas sebesar 570 juta di debit dan piutang dagang di kredit. Yang ketiga, beban kerugian piutang sebesar 2.400.000 di debit dan piutang dagang di kredit. Yang keempat, beban kerugian piutang sebesar 4.200.000 di debit dan piutang dagang di kredit. Yang terakhir, kas sebesar 1.800.000 di debit dan beban kerugian piutang sebesar 1.800.000 di kredit dengan total sebesar 1.178.400.000 rupiah. Kemudian yang kedua, dengan metode langsung, itu beban kerugian piutang semuanya dijumlah kecuali yang bawah sendiri itu dikurangi. Jadi 2.400.000 ditambah 4.200.000 dikurangi 1.800.000 sama dengan 4.800.000. Kemudian dengan metode cadangan, yaitu beban kerugian piutang yang dari 1,5% itu dikali dengan 600 juta sama dengan 9 juta. Maka selisihnya 9 juta dikurangi dengan 4.800.000 sama dengan 4.200.000. Sekian presentasi materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan bisa ditulis di dalam forum diskusi. Terima kasih.